insani fitri. Bab yang ke-29 tentang adab seseorang di jalan. Sudah kita membahas satu poin pertama, ya, di mana ada hadis dari baginda Rasul SAW bahwasanya hak seseorang di jalan itu adalah ghaddul basar, ya, harus menundukkan pandangan, ya. Jadi kalau kita jalan itu harus menundukkan pandangan. Mana ghaddul basar di sini, ya, tidak mesti bermakna hakiki, ya. Karena buat sebagian orang kalau di jalan nggak bisa nunduk. Siapa yang nggak bisa nunduk? Satu, supir. Nggak mungkin supir apa tuh nunduk. Yang kedua, naik motor. Ya, kalau sopir naik apa tuh? Mobil gitu, ya. Yang kedua apa? Haknya di jalan kaful ada, ya, yaitu menghindari segala, ya, bahaya. Ya. Kalau naik motor tuh, ya, jangan ngebutan, ya. Knalpotnya juga jangan knalpot yang berisik, ya. Knalpotnya jangan knalpot brong, ya, yang nembak muka orang. Itu zalim gak tuh? Kalau ada orang punya knalpotnya nembak muka orang, zalim. Ya. Apalagi zaman sekarang nih, knalpotnya yang apa tuh, yang racing namanya, ya. Santri insya Allah nggak bakal tuh pakai gituan, ya, karena dia tahu, ya, nyakitin orang termasuk dosa, ya. Apalagi raddus salam, ya. Kalau ada yang salam, jawab salamnya. Apalagi amar ma'ruf nahi munkar, tuh, ya. Melihat ada kemungkaran, cegah semampu kita. Itu yang sudah kita bahas. Nah, kita bahas yang kedua. Yang kedua dari adab di jalan, an yuzilal adha minat thariq, ya, dia hilangkan segala gangguan dari jalanan, ya, segala gangguan, baik duri, paku, ya, segala yang mengganggu orang, termasuk kulit pisang tuh, ya. Kalau nemu kulit pisang di jalanan, ambil kulit pisang. Bisa nggak kepleset orang gara-gara kulit pisang? Kalau yang kepleset anak muda, mending jatuh diurut. Nah, kalau yang kepleset orang tua, banyak nggak orang tua yang kepleset terus sakit? Bukan hanya sekedar sakit, kalau palanya yang ketimpa bisa kena, ya, geger otak. Cuman gara-gara apa? Ya, termasuk sendal tuh, ya. Kalau kita di kamar mandi tuh, ya, gitu. Sendal memang sunnah, cuman kalau sendalnya licin bahaya nggak? Sendal dari putih sampai hitam banget itu, ya. Makanya paling aman beli warna apa? Hitam, jadi nggak ketahuan. Kalau sendal hijau merek Swallow, jadi hitam semua tuh sendal, subhanallah, ya. Nah, jadi segala macam azab itu dihilangkan. Makanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu benar-benar diperhatiin lobang-lobang, jangan sampai jalanan berlobang. Ya. Ini buat para pejabat RT, pejabat RW, ya. Kalau nanti antum jadi RT, antum jadi RW, tolong perhatikan jalanan jangan sampai ada yang rusak. Ya. Nih rakyat udah bayar pajak, ya. Untuk apa? Untuk menggaji para pejabat. Kira-kira RT digaji nggak? Digaji. RW digaji nggak? Digaji. Apalagi DPR, jangan ditanya gajinya gede. Nah, itu tugas mereka, perhatiin jalanan itu. Kalau ada jalanan di tengah-tengah lingkungan kita rusak dan RT RW kagak peduli, ntar di hari kiamat ditanya sama Allah, cuman gara-gara jalanan berlobang, cuman gara-gara jalanan rusak. Ini salahnya kita, ya, karena kita sejak awal nggak diajarin tentang bagaimana ilmu terhadap jalanan, ya. Adab sama jalanan, ya. Jadi kalau ngelihat nih jalan rusak bolong, yang mana itu kalau orang lewat bisa bahaya, nah itu segera tambal itu, ya. Apalagi udah makan korban, ya. Biasanya korban dulu baru dibenerin, ya. Udah makan korban baru dibenerin. Darul mafasid muqaddam, ya. Makanya jadi RT bukan cuma sekedar tanda tangan. Ini sekarang
Ya tahunya tugasnya tanda tangan, ikut rapat, bukan itu. Jalanan penting ini. Ya. Nanti siapa yang mau jadi RT nanti ya tuh ya dengerin omongan saya itu. Nonton lagi video ini. Ya. Jadi kalau ada jalanan rusak nggak dibenerin, ntar ditanya di hari kiamat. Apalagi ya duit benerinnya diambil. Yang harusnya dibuat jalanan malah buat jalan-jalan. Nauzubillah. Termasuk kezaliman, bikin apa? Bikin polisi tidur, termasuk kezaliman. Ya. Bikin apa? Polisi tidur. Ya. Kenapa? Orang lagi kerja disuruh tidur, itu kezaliman. Biarin kerja dulu, jangan suruh tidur. Orang masih kerja disuruh tidur, jangan. Udah serius banget nih. Masa iya bener ya ini. Pernah kejadian ada orang naik motor, lagi naik motor, tiba-tiba kaget ada polisi tidur. Gitu. Mau bercanda nggak? Serius ini. Dia lagi hamil, naik motor, ada polisi tidur. Mending 1, 3. Itu lompat tuh orang itu. Itu kalau dia lagi hamil bisa nggak keguguran? Gara-gara siapa itu? Polisi tidur. Makanya kalau bikin polisi tidur itu sebenarnya ada aturannya. Ya, silakan lihat di Google aturan bikin polisi tidur. Gitu. Apa sih tujuannya polisi tidur? Kan buat biar orang nggak ngebut. Cuman jangan bikin apa tuh? Tinggi-tinggi. Ya. Sehingga ada sebagian guru-guru kita melarang tuh kalau bisa ya di kampungan gak usah bikin apa tuh polisi tidur. Kecuali memang di kampung itu orang pada ngebut ya mungkin dibikin. Cuman tadi standar aja. Ya, mungkin teman-teman bisa ya coba cari tuh ada gak polisi tidur 3 biji yang gede-gede itu di Cilandak ada tuh. Ya. Depan mall tuh ada tuh gede. Nah itu zalim itu. Jadi kalau kita pengen bikin polisi tidur ya itu jangan sampai bikinnya yang terlalu tinggi ya. Wa huwa yadkhul fi min babil iman, dan perkara menghilangkan gangguan itu termasuk daripada pintunya keimanan atau masuk ke dalam ya bagian keimanan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sittun. Iman itu ada ya 60-an. Kalimat bid'un itu kata ulama menunjukkan makna ya 3 sampai 10. Ya 60-an. Atau sab'una syu'batan, 70 cabang. Ya, ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 70 cabang. Fa'arfa'uha, yang paling tinggi dari keimanan adalah qaulu la ilaha illallah, adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Wadnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit thariq, mungut gangguan. Imatoh. Tahu imatoh? Imatoh mungut. Ya. Mungut gangguan dari jalan. Ya, itu yang paling rendah. Artinya apa? Tanda orang punya iman, dia lihat ada gangguan di tengah jalan, disingkirin. Berarti kalau ada orang naruh gangguan di jalan, nggak punya iman. Siapa tuh yang tukang naruh gangguan di jalanan? Ya penjahat dah. Kita nggak bilang tambal ban, enggak ya. Orang jahat dah. Ya. Ditaruh tuh paku, ditaruh tuh beling. Ya, agar apa? Agar orang bocor tuh. Auzubillah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu merupakan cabang dari keimanan. Rawahu Muslim. Lalu yang ketiga, yuhramu qada'ul hajati fi tariqin nas aw dhillihim. Diharamkan buang hajat di jalanan orang. Nah, ya. Di jalanan, di fitorik. Ya, dilarang. Buang hajat BAB di jalanan. Ini nggak sembarangan ini. Kalau kita ngomong begini, mungkin di kita nih alhamdulillah ya, namanya orang Jakarta, orang Indonesia terkenal pakai adab, terkenal sopan santun. Tapi kalau ente pergi ke luar negeri, oh masya Allah ya. Di India tuh, lihat di India ya, sapi berkeliaran di mana-mana.
Sapi nggak ada yang piara, terus sapi dilepas. Jadi jangan heran ente lagi minum teh sisri diseruduk sapi. Lagi nyantai duduk makan gorengan diseruduk ame sapi. Emang sapi berkeliaran. Dan nggak sedikit orang naik motor kemudian nabrak apa? Sapi. Kira-kira kalau sapi itu ada di situ, kira-kira ada gak yang buang hajat tuh sapi di jalanan? Ada lah, ya, sapi memang bisa di WC di sapi. Ganggu gak? Kotoran sapi ganggu gak? Apalagi kotoran orang. Kotoran sapi kita masih nggak enak liatnya. Tai sapi biasa, bener gak? Ada yang dimain-mainin pakai kayu. Ya, anak-anak kecil pasti paham tuh. Ya. Nah itu kotoran sapi aja ganggu, apalagi kotoran manusia. Ya, pernah kita lagi olahraga dulu di Ragunan sini. Dulu masih pertanian dulu ya. Sebelum namanya sekarang BP. Ya. Apa BP? Mama Bungkas ya. Bumi perkemahan. Bumi perkemahan kan depannya dulu tuh buat olahraga joggingnya. Pas kita lagi pagi-pagi jogging tuh, saya lagi lari pagi dulu, masih kecil, masih madrasah. Tiba-tiba nggak berasa nginjak fulan. Apaan nih? Apaan nih? Saya cium. Kayaknya bener nih. Ternyata ada tuh, ya. Cuman agak di rumput-rumput begitu. Saya bilang ya Allah, gitu. Ya. Jadi kalau kita jarang sih nemuin, apalagi sekarang. Pernah nggak nemuin kotoran orang? Tapi kalau di Eropa, nih ente yang belum pernah ke Eropa, saya kasih tahu nih, Anda juga belum pernah sih. Kata teman aneh, itu di Eropa ya. Ternyata di sana juga di pinggir jalan banyak orang buang hajat. Kita buang hajat sembarangan. Jangan sampai kencing sembarangan. Itu ya. Ada orang sahabat Nabi suatu hari kencing di lubang. Ya. Habis kencing mati. Kenapa kencing di lubang mati itu? Karena tempat tinggalnya jin. Jadi kita jangan sembarangan tuh kencing, jangan sembarangan, buang hajat jangan sembarangan tuh. Ya. Kencing di lubang di tengah jalan mati. Ya. Itu di zaman ya Nabi Muhammad SAW ya. Atau kencing buang hajat di tempat orang neduh. Nah ini fi zillihim, tempat orang neduh. Di mana tuh biasa bawah pohon ya. Kalau zaman dulu gitu, pohon biasa pohon apa tuh yang buat neduh? Pohon beringin ya, yang teduh itu jangan. Ya. Di mana kalau kita kencing? Nah ini dia. Kalau sahabat kencingnya mereka di tempat yang Rasulullah kencing. Sampai kencingnya sahabat aja ngikutin Nabi, tempatnya ngikutin Nabi, caranya ngikutin Nabi, bukan hanya sekedar kencing doang, tempatnya juga. Ditanya kenapa kok kencing di tempat itu? Karena tempat itulah yang paling adab kita kencing di situ. Karena kan Nabi yang paling tahu bagusnya kencing di mana. Nah itu kita ikutin kencingnya Nabi. Kalau sekarang ada jelas ya, kalau sekarang ada WC udah itu jelas. Makanya dalam bab masuk WC itu kayak orang nih datang ke masjid. Orang datang ke masjid pasti mau ketemu siapa? Orang soleh, mau ketemu malaikat itu. Itu kalau ke masjid. Nah masalahnya ada orang pengen masuk kamar mandi, ketemunya betul jin, setan dan sebagainya tuh ya. Nah ini. Jadi jangan kita buang hajat tuh kencing di pinggir jalan tuh ya, di belakang mobil ya. Pintu dibuka kencing di situ, ya Allah. Emang nggak bisa mampir ke masjid? Cuman kalau mampir ke masjid, nih ingat ya teman-teman ya, yang pakai fasilitas masjid buat pribadi itu boleh kalau bayar. Contoh kencing di masjid nih kita mampir, ya habis kencing masukin kotak amal duit. Berapa biasa kencing di WC umum? 2.000, masukin 2.000. Nggak bayar, dosa. Mandi gitu juga, kita mau mandi di masjid ya, buat pribadi nggak boleh. Kalau pengen nggak bayar, gampang caranya, habis mandi, wudhu, sholat sunnah 2 rakaat nggak bayar, ya gampang, simple. Ya.
asal mau sholat, karena kan air masjid air wakaf masjid nggak boleh digunakan kecuali untuk yang berkaitan dengan masjid, dengan sholat. Kalau ada misalnya orang pakai air masjid buat pribadinya, nggak dipakai buat ngajar, nggak dipakai buat kegiatan masjid, dia langsung pulang aja, nah itu bisa dosa. Jelas paham? Ya. Jadi kalau yang tadi kita yang cuman sekedar mampir ya tadi, ya konsekuensinya kalau bisa sholat dulu, pahala nggak sholat. Nah, itu ya. Yang keempat, ar-rijalu ahaqqu biwasatit thariqi minan nisa. Seorang laki-laki itu orang yang paling berhak atau lebih berhak berada di tengah jalanan daripada perempuan. Jadi kalau kita ada jalanan nih, ya kalau zaman dulu kan belum ada mobil, dulu belum ada motor, jalan tengah jalan aman nggak? Aman. Zaman sekarang tengah jalan tabrak. Jadi kalau zaman sekarang hampir mirip-mirip dah. Zaman sekarang itu sama. Laki-laki sama perempuan, karena masing-masing sudah ada pejalan kakinya. Seandainya contoh misalnya di Sudirman jalanannya luas, trotoarnya juga luas, nah itu yang laki-laki itu paling pas di pinggir jalan, di tengah jalan. Kalau perempuan di mana? Nah perempuan di bagian pinggirnya. Itu cara jalannya begitu ya. Min hirsi sahibi syar'i ala tamyizin nisa'anir rijal. Ini merupakan salah satu tanda bahwa Rasul SAW benar-benar serius ingin membedakan antara perempuan dengan laki-laki, misain. Ya. Jadi kalau bisa kurang-kurangin interaksi sama perempuan, siapapun itu, minimalisir. Ya, di Tarim Darul Mustafa atau Maut ya, di tempatnya Habib Umar itu, gedung perempuan, gedung laki, nggak nyampur. Ya. Nah, penyambungnya, ini kata alumni sana, itu yang di tempat laki-laki ada yang jaga, di tempat perempuan ada yang jaga. Yang di tempat laki-laki laki, yang di tempat perempuan. Cuman ini dua suami istri. Jadi kalau seandainya pun nyambung suami istri, udah paling cakep. Ini gedung laki, ini gedung perempuan, adep-adepan ketemu, nyampur gak tuh? Nah itu dikhawatirkan, namanya manusia. Sealim-alimnya orang, ada nggak rasa cinta dengan lawan jenis? Pasti ada. Jelas ya. Ini jadi kalau bisa dihindari, termasuk di jalanan. Makanya paling paling cakep perempuan kalau jalan kaki itu kalau bisa semua pakai cadar. Kalau bisa semua pakai apa? Cadar. Ya. Jadi cadar itu jangan paham gini. Anda udah pakai cadar nih, udah nggak buka-buka, nggak gitu. Pakai cadar itu menghindari fitnah. Kan enak kalau laki ngobrol sama perempuan, misal pakai cadar kan enak. Kita nunduk aja nggak enak, kan? Kita melengos juga nggak enak gitu. Nah, seandainya misal saat kita muamalah, nah tuh perempuan pakai cadar kita kan enak ngomongnya juga. Walaupun dalam beberapa sisi diperbolehkan, satu dalam ngajar diperbolehkan, dalam muamalah diperbolehkan gitu. Atau dalam pengen nikah nadhor namanya boleh melihat perempuan. Waqat utariq kulli tariqin yuaddi ilal fitnah bihinna, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutus setiap jalan yang menyebabkan adanya fitnah terhadap perempuan. Ya. Dengan cara apa? Bi an ja'ala janibat tariq lin nisa'i aw wa awsatahu lirijal. Dengan menjadikan sisi pinggirnya itu buat perempuan dan sisi tengah jalan buat laki-laki. Hatta la yakhtalitar rijal bin nisa, sampai laki-laki kagak nyampur sama perempuan. Wa ta'dhumul fitnah, sehingga muncul fitnah sebagaimana yang terjadi saat ini, kecuali orang yang dirahmati Allah. Maksudnya orang yang maksudnya orang ini selamat ya. Tuh, kecuali juga di tempat-tempat yang memang udah umum orang, contoh pasar. Di pasar itu sulit ya. Di pasar itu kita susah misain laki, misain perempuan. Apalagi di Mekah ya. Di Madinah orang sholat tuh saf laki depan, perempuan belakang. Di Mekah nggak gitu. Di Mekah sholatnya nyampur ya, perempuan lagi perempuan. Sehingga pernah ada yang nanya nih tentang masalah majelis. Ada majelis kayak majelis Nurul Mustafa, ada majelis Rasulullah dan sebagainya. Ditanya kepada seorang ulama, ini yang nanya salah satu teman saya, ya Syekh,
Gimana tuh kalau majelis kayak Nurul Mustafa orangnya banyak gitu-gitu ya? Apa kata beliau? Ya kayak orang sa'i, kayak orang apa? Umroh, tawaf. Ya. Orang tawaf laki perempuan nyampur gitu. Ya. Jadi yang unik kita tawaf laki perempuan, alhamdulillah syahwat nggak ada. Kenapa syahwat nggak ada? Karena depan kita Ka'bah. Ya. Jadi ada pengecualian ya tentang masalah ya yang demikian. Cuman kalau bisa dipisah, asal dipisah. Kita pengajian nih, mudah-mudahan ya. Ini majelis Al-Ikhlas itu jamaahnya sampai belakang langsung pojok penuh. Ada perempuannya di mana? Nah dipisah di atas gitu. Kalau bisa dipisah, ngapain digabung? Dipisah aja. Gitu ya. Kecuali nggak mungkin kayak haji itu nggak mungkin dipisah. Gitu ya. Orang tawaf di situ, semuanya kan di situ. Kasihan kan, ada orang tawaf nih, dapatnya bagian luar, perempuan luar ya kan, luar jauh kan. Ini Ka'bah. Ya, orang muter di bawah begini doang. Nah, yang muternya di ini, sugih. Itu satu putaran aja jauh banget itu. Kasihan nggak? Nah, makanya diperbolehkan. Nah, tuh, perempuan boleh masuk, kasihan tuh. Kalau perempuan di sini jauh banget, Masya Allah. Bisa jadi sekali doang tuh, nggak 7 kali, sekali doang capek pegal kakinya. Kemudian al-khamis yang terakhir, wa min adabit thariq, termasuk adab di jalan, al-mustahab yang disunnahkan, anal insan idza ra'a rajulan yuridu an yarkaba dabatahu wa kana dzalika yashqu alaihi fa yanbaghi lahu an yu'inahu ala dzalik. Nih termasuk sunnah kalau ngelihat ada orang di jalanan pengen naik kendaraannya tapi susah. Kalau zaman dulu kan naiknya onta ya. Naik onta kan tinggi susah, atau naiknya kuda susah, maka bantuin. Ya bantuin naik. Atau dia itu yu'inahu fi hamli mataih, pengen bawain barang-barang naikin ke atas misalnya. Ya, kalau zaman kita sekarang biasanya tuh nenek-nenek tuh ya. Pengen nyebrang tuh, apa tuh? Seberangin tuh. Itu juga ada di jalan tuh. Cuman tanya dulu, Nek mau nyebrang gitu, jangan main nyebrang aja gitu. Kata nenek, anak muda sialan udah nyebrang diseberangin lagi. Udah nyebrang diseberangin lagi gitu. Tanya dulu, Nek mau nyebrang enggak gitu. Iya nih, nyebrangin dong, seberangin gitu. Ya, jangan main langsung tarik orang udah nyebrang diseberangin gitu. Ya. Atau sama juga orang yang naik lagi naruh barang kan gitu. Ada orang lagi ame barang-barang, ame kendaraan, ditaekin. Kata abang ya Allah, itu ane lagi turunin. Makanya tanya dulu, tanya gitu, pentingnya nanya. Ada orang di jalanan nih ada videonya. Dilihat ya mobil apa? Maju sendiri. Wah, mobil maju nih. Takut itu mobil maju sendiri, didorong, ditahan sama dia. Ditahan. Ternyata ada orang yang lagi mau dorong. Ya, jadi pentingnya kalau kita mau bantu ngomong, nanya dulu, jangan sampai salah. Tuh ya. Ada orang hujan-hujan, momen hujanan dipayungin. Aneh momen hujanan. Karena ada ya orang gitu ya. Dia tahu nih hujan baru turun, udah lama nggak hujan, kan sunnahnya main hujanan tuh. Ya, itu jangan dikasih payung, jangan dipayungin. Emang dia mau main apa tuh? Hujanan tuh ya. Fa inna ba'dha kibarisin, karena sebagian orang yang sudah tua, qad la yatamakkan minar rukuf fir rahila bisuhulah. Itu tidak mungkin baginya yang menaiki kendaraan dengan mudah tuh ya. Nah, jadi prakteknya banyak ya di jalanan nih. Yang belum saya tulis di sini adalah kalau melihat ada orang motornya mogok gitu, tanya gitu. Ya, atau enggak orang bannya bocor tuh. Tanya, "Bang, kenapa Bang?" "Ini Pak, bensin saya habis." "Oh udah." Apain tuh? Stutin. Diapain? Disetut. Ya. Tahu gak stut? Ya. Bahasa lainnya apa stut? Nah, step ya, di step ya. Di step bukannya ayam, step. Disetut. Nah, cuman nyetutnya juga kudu pakai ilmu. Nyetutnya didorong, lampu merah diterobos. Kelepasan gitu.
Kudu pakai ilmu juga, makanya belajar tuh yang punya motor tuh. Ada orang biasa kalau yang sering banget bantu tuh anak Vespa biasa kan. Vespa berhenti, nah sesama Vespa berhenti itu ya. Jadi banyak di jalanan tuh ya, ngelihat ada orang tuh lagi duduk bengong ya. Dia mungkin butuh ongkos, tanyain bang mau kemana? Ini saya mau pulang nggak punya ongkos, anterin gitu. Banyak ya. Bahkan saya pernah dulu ajarin tuh kalau kita naik motor ya kalau musim hujan taruh tuh apa jas hujan tuh ya, di motor kita yang cebanan tuh yang plastik ya, yang plastik. Nah kalau ada orang neduh, bang mau nggak nih bang, tuh seneng nggak jadi kasih jas hujan? Seneng. Nah jas hujannya warna biru lagi, dipakai buat makasih. Ternyata buat minta-minta ya. Allahu alam. Intinya kalau ada ya kita ngelihat ada orang susah bantuin itu ya, karena Rasul bersabda ya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa nolong hambanya selama hambanya nolong saudaranya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana babal khair waqtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahsani alil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.